Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita kembali mengikuti pembelajaran kunci sukses belajar bahasa Arab dalam channel Nahtaju ilal Lughah. Ya, baik, kita akan lanjutkan tentang langkah-langkah berikutnya dalam belajar bahasa Arab. Ya, baik, memang memahami bahasa Arab kita memerlukan alur-alur pembahasan begini agar apa? Agar kita memahami target dan langkah-langkah yang harus kita tempuh dalam menuju keberhasilan dalam mempelajari bahasa Arab. Dalam pelajaran yang sederhana ini, ya tentunya kita sudah maklum bahwa belajar bahasa Arab itu adalah selain dia sebagai kewajiban, ya tentu harus dibarengi dengan keikhlasan dan kecintaan terhadap bahasa Arab, karena dia bagian daripada agama kita ini. Ya baik, memang untuk mencapai kemampuan berbahasa Arab, yang memang kemampuan berbahasa Arab itu telah dimaklumi ada empat maharah, 4 keterampilan. Pertama, keterampilan dalam mendengar atau istimak. Yang kedua adalah keterampilan di dalam berbicara atau kalam. Yang ketiga adalah keterampilan dalam membaca atau qiraah. Dan kemudian keterampilan dalam menulis atau kitabah, ya. Oleh karena itu, keempat keterampilan ini, ya, yang paling menonjol biasanya ada 2, yaitu kemampuan dalam hal kalam, ya, atau berbicara. Ya, itu akan terlihat sekali ketika kita berbicara bahasa Arab, ya. Kemudian yang kedua adalah memang ini adalah yang paling urgent, adalah kemampuan dalam membaca kitab-kitab berbahasa Arab atau kitab-kitab turas, ya. Nah, baik. Memang untuk bisa dan mumpuni dalam bahasa Arab, artinya mumpuni yang saya maksud adalah standar-standar gitu. Kalau tingkat yang lebih tinggi dan lebih tinggi, ya memang bahasa Arab ini saya katakan sebagaimana yang pada pertemuan yang pertama, bahwa ilmu bahasa Arab ini adalah ilmu yang ibarat lautan, adalah laut yang tidak bertepi. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pun menyebutkan bahwa yang betul-betul mampu menguasai bahasa Arab secara sempurna itu hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mengapa? Karena bahasa Arab itu mengandung lafaz-lafaz yang amat luas sekali, ya, dalam bahasa Arab. Kalau kita bahas dimensi bahasa Arab ini adalah sesuatu yang tidak ada habis-habisnya. Tapi kita belajar dalam standar yang paling sederhana saja, bagaimana kita, ya, memahami bahasa Arab secara standar, ya bisa membaca kitab-kitab, ya, berbahasa Arab, atau kita paling tidak kita bisa berbicara bahasa Arab, ya, bahasa Arab yaumiyah, ya, keseharian. Nah, baik, ya, ada 4 paling tidak orang bisa berbahasa Arab ini, ya, paling tidak ada 4 yang harus dia kuasai, ya, harus dia lalui, ya, harus dia alami. Yang pertama, dia memahami daripada kaidah itu sendiri, kaidah bahasa Arab itu sendiri. Dalam istilah lain adalah, kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan grammarnya, ya. Bahasa Arab adalah kaidahnya yang terdiri dari ilmu nahwu dan sharaf, ya. Ini pertama. Yang kedua, ya, kalau kita ingin, ya, bisa berbahasa Arab itu, ya, selain dia memahami kaidah daripada tata bahasanya, nahwu dan sharaf, yang kedua adalah diukur seberapa banyak kosakata yang kita miliki, ya. Artinya makin banyak kosakata yang kita miliki, yang kita hafal, ya, makin mahir kita, makin baguslah bahasa Arab orang tersebut. Sampai ada istilah, orang dianggap mumpuni dalam bahasa Arab itu diibaratkan seperti kamus berjalan. Nah, saking pentingnya bahasa Arab dari segi kemampuan kita menyerap kosakata, sehingga seseorang itu diistilahkan kamus berjalan, ya. Ya, kita ini walaupun tidak sampai pada tingkat kamus berjalan, ya paling tidak kita pada tingkatan kalau jalan-jalan bawa kamus gitu aja, ya, bawa kamus. Artinya kita betapa pentingnya kosakata. Nah, yang ketiga adalah memang seberapa banyak kita berinteraksi dengan teks-teks Arab. Dalam hal, dengan kata lain, kita memang mesti banyaknya kita praktek dan latihan.
Nah, oleh karena itu maka kalau orang yang tingkat kemahirannya tinggi dalam berbahasa Arab itu tidak hanya dia memang mahir dari segi teori tata bahasa, ya, tetapi juga yang sangat menentukan adalah orang tersebut memiliki kosakata yang memang banyak. Nah, biasanya kan anak-anak pesantren yang puluhan tahun itu secara otomatis dia punya kosakata yang banyak karena memang selalu berinteraksi dengan kitab-kitab yang dipelajarinya melalui daripada guru-gurunya atau mualim-mualimnya. Nah, setelah itu mereka juga banyak praktek baik itu membaca sendiri maupun mendengarkan dari baca-bacaan guru-guru yang mengajarkan bahasa Arab melalui kitab-kitab yang dipelajari. Nah, kemudian yang keempat tidak lepas daripada bimbingan guru, ya, terutama yang masih awal-awal mempelajari bahasa, ya, bahasa Arab yang khususnya rasanya sangat sulit dan jarang terjadi kalau orang itu belajar secara otodidak mutlak itu tidak ada dalam bahasa Arab, ya, pasti ada bimbingan gurunya karena memang bahasa Arab ini, ya, apa namanya, ada keistimewaan tersendiri karena memang sulit kalau orang belajar bahasa Arab tanpa bimbingan guru itu biasanya jarang terjadi, ya, walaupun tingkat jeniusnya luar biasa sekalipun dia tetap memerlukan guru karena kembali kepada syarat ilmu itu, ya, selain waktu di zamanin ada juga istadi ustadin, bimbingan guru, ya, bimbingan guru. Nah, jadi 4 macam ini yang perlu sekali, ya, dilalui atau dipahami oleh seorang pembelajar bahasa, khususnya bahasa Arab. Tahapan pertama dia belajar bagaimana dia menguasai kaidah, ya, dan tentunya dalam ini kita akan belajar bagaimana kita belajar dengan kaidah-kaidah secara bertahap. Nanti seberapa banyak kita memiliki kosakata, kemudian seberapa banyak kita akan praktik dan latihan dengan apa yang kita pahami dari teori itu, dan tentunya harus dibimbing oleh gurunya atau tutornya dalam mencapai keberhasilan belajar bahasa Arab, ya. Demikian, ini masih pengantar. Berarti pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada materi pelajaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan pemahaman kepada kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.